Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang pengaruh teknologi terhadap motivasi belajar siswa SD atau MI. Langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan teknologi digital. Teknologi adalah penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan taktik tertentu dalam suatu bidang. Kemudian, teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, marketplace baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut dengan internet ini telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan, industri, maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas hidup manusia, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga lainnya. Kecepatan dan ketetapan informasi sangat dimungkinkan oleh pemakaian media dengan teknologi yang tepat. Hingga perlu digarisbawahi di sini adalah berbicara komunikasi dan media, maka kita juga akan membicarakan tentang komunikasi. Media adalah teknologi dan teknologi adalah media. Selanjutnya yaitu poin B tentang motivasi belajar peserta didik. Di sini motivasi diibaratkan sebagai energi yang membangkitkan minat, kemauan seseorang mau melaksanakan suatu aktivitas baik atas kehendak dirinya atau atas kehendak orang lain dengan tujuan yang diinginkan. Pengertian motivasi banyak dikaitkan oleh para ahli dengan aktivitas manusia pada organisasi kantor atau perusahaan dan pendidikan, termasuk hubungan motivasi belajar dengan peserta didik. Peserta didik di sini dimaksudkan sebagaimana dikemukakan dalam landasan teori adalah peserta didik yang sedang mencari ilmu pada semua jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun non-formal. Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog, menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat sebuah hierarki dari 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan seseorang akan makan, minum, tempat berteduh, dan kebutuhan fisik lainnya. Terus kebutuhan keamanan yaitu kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik. Kemudian kebutuhan sosial yaitu kebutuhan seseorang akan kasih sayang. Dan keempat, kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan seseorang akan faktor-faktor penghargaan internal maupun faktor penghargaan eksternal. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yakni kebutuhan seseorang akan pertumbuhan, pencapaian potensi, dan lain-lain. Poin ke-C yaitu manfaat teknologi digital terhadap motivasi belajar peserta didik. Dari uraian di atas tadi, apabila konsep teknologi dan pembelajaran digabungkan, maka pembelajaran dapat diartikan sebagai pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Teknologi digital bermanfaat terhadap perubahan perilaku manusia, termasuk peserta didik dan pendidik, di dalam mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah, dan mentransfer kembali bahan ajar sesuai dengan kebutuhan. Bahan ajar dalam proses pembelajaran teknologi digital dapat lebih menarik serta memberikan motivasi belajar, sebab bahan ajar tidak monoton pada teks, tetapi dapat diramu dari seni dan menarik karena digabungkan dengan gambar, audio, video, dan animasi sehingga dapat mempengaruhi perilaku belajar berkembang akan lebih baik lagi. Pada abad ke-21 sekarang ini, yang dikenal dengan abad teknologi modern,
dengan segala fasilitas yang tersedia, dikenal sangat canggih sejak mulai tahun 1980. Sebut saja pemakaian komputer, sehingga pemakaian teknologi komunikasi seperti handphone ini sudah merayap ke pelosok desa. Maslow dan Stanley berpendapat bahwa dapat dijadikan rujukan di mana dikemukakan bahwa motivasi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Kebutuhan-kebutuhan secara tersebut, secara naluri pasti seseorang berkeinginan untuk menempuh, dan yang mudah-mudah disinilah manfaat media digital atau informasi. Dikaitkan dengan motivasi peserta didik, unsur internal dapat memberikan motivasi untuk belajar. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan untuk menjalani kehidupan di masa depan. Selain itu, faktor eksternal yaitu dapat berupa rangsangan dari orang tua atau lingkungan di sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Mempersiapkan peserta didik menghadapi serta memanfaatkan teknologi digital secara positif merupakan sebuah kewajiban orang tua, institusi pendidikan, dan para pendidik. Jika revolusi digital dapat dimanfaatkan secara positif, maka akan dapat menjadi motivasi peserta didik untuk menghadapi tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik, sehingga motivasi dapat memberikan energi, usaha secara berkelanjutan, dan dapat membantu pencapaian tujuan. Kemajuan teknologi digital membawa orang ke dunia maya yang revolusioner karena serba online. Dirasakan lebih mudah, praktis, murah, dan dinamis dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian berbicara tentang teknologi digital dapat dikatakan istilah lain dari teknologi informasi, sehingga pendapat dalam bidang teknologi informasi dapat dijadikan rujukan dalam membahas manfaat teknologi digital terhadap motivasi belajar peserta didik. Di sini Abdul Qadir mengemukakan bahwa teknologi informasi secara garis besar mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Dalam segi dunia pendidikan, kemajuan teknologi membawa manfaat yang sangat besar baik dalam segi menyampaikan pelajaran untuk para pengajar dan pemahaman materi bagi peserta didik. Di beberapa sekolah, penggunaan media pembelajaran digital sudah menjadi sarana yang wajib bagi setiap sekolah. Adapun pengertian media pembelajaran digital adalah merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan internet dan media jaringan komputer lainnya. Masalah pendidikan dari masa ke masa selalu menjadi perhatian. Kemudian Ashby membagi revolusi pendidikan dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu revolusi terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Yang kedua, revolusi terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, revolusi terjadi ketika mesin cetak ditemukan sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media. Yang keempat, revolusi terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu revolusi dimulai sejak digunakannya teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya kita sebut dengan TIK dalam kegiatan pembelajaran, khususnya teknologi komputer dan internet untuk kepentingan peningkatan kegiatan pembelajaran.
Oke, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa teknologi adalah penerapan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan taktik tertentu dalam suatu bidang. Dan di sini motivasi itu diibaratkan sebagai energi yang membangkitkan minat. Teknologi digital bermanfaat terhadap perubahan perilaku manusia termasuk peserta didik dan pendidik. Di dalam mencari, mengumpulkan, mendokumentasikan, mengolah, dan mentransfer kembali bahan ajar sesuai kebutuhan. Bahan ajar dalam proses pembelajaran dengan teknologi digital dapat lebih menarik serta memberikan motivasi belajar sebab bahan ajar tidak monoton pada teks, tetapi dapat diramu dari seni dan menarik karena digabungkan dengan gambar, audio, video, dan animasi, sehingga dapat mempengaruhi perubahan perilaku belajar siswa dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, dari sinilah presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.